Tapi pagi ini saya mau berbicara tentang bedakan antara unusual miracle, mujizat, dengan pengetahuan yang kurang, saudara. Unusual miracle, mujizat, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa sembuh tiba-tiba mengalami mujizat. Itu unusual miracle. Jangan bilang gini, puji Tuhan lo pastor, saya tahun ini dapat sepatu Bailey. Itu mujizat. Itu bukan mujizat. Itu ngumpulin uang selama 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba saudara beli Bailey yang 10 juta. Itu bukan mujizat. Itu hasil usaha saudara. Puji Tuhan lu pastor, saya punya rumah sekarang. Bolehlah dibilang ada mujizatnya, boleh. Tapi itu kan adalah salah satu bentuk usaha saudara bekerja, mengumpulkan uang, irit-irit untuk kredit. Dan akhirnya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dapat rumah. Betul kan saudara? Unusual miracle, dari yang tidak mungkin saudara sudah terpisah sama keluarga, suami atau istri saudara sudah lari begitu lama bertahun-tahun, tiba-tiba balik minta ketemu, rujuk kembali, bersatu kembali. Itu unusual miracle. Jadi saudara kalau dapat tas baru bukan unusual miracle saudara. Itu mah biasa aja kali saudara, nggak usah terlalu lebay kalau saudara dapat tas yang baru. Kalau dapat motor baru, mobil baru, itu saudara bukan sebuah mujizat. Bedain lu saudara, unusual miracle sama saudara memperoleh sesuatu karena kerja saudara, usaha saudara. Tentunya penyertaan Tuhan ada tentu saudara. Saudara punya integritas, hidup dalam kebenaran, penyertaan ada. Tapi saudara, saya mau cerita saudara bahwa unusual miracle sama pengetahuan yang ditambahkan itu juga berbeda saudara. Semakin saudara menambah pengetahuan, menggali potensi, menggali kapasitas saudara, saudara percaya atau tidak, mujizat terjadi atas hidupmu. Sebulan yang lalu saudara, salah satu sahabat kami lah kita ngomong ya, datang, dia bilang gini, bisa bantuin gak buka toko online. Istri saya pas ngerti sekali tentang sistem online saudara, bisa bantuin gak? Dia bilang bisa. Biayanya berapa kalau dibantuin sama Ibu Nelly? Nggak ada biaya, kami bantu karena kami mau melayani. Orang ini udah ngetes kami saudara. Dia lihat dedikasi hidup, dia lihat integritas saya, keluarga dan macam-macam. Sering diajak ke China, ke Singapura, ke Bali, diajak jalan-jalan. Saya bilang nanti ya Pak ya, belum waktunya, nanti saja. Bukan mumpung saudara, itu integritas. Ke China, ayo, 4 orang kita pergi. Enggak saudara, dia udah hitung, dia udah ukur semuanya. Tiba-tiba dia berkata, saya mau buka toko. Tolong cari handphone yang terbaik, terbagus. Termahal juga gak apa-apa Bu. Tolong ya disusun, dirapikan sistem online-nya. Istri saya cari, pengennya tadinya S9. Mumpung gitu loh saudara. S9 dibayarin. Cuma akhirnya kita berpikir gak gitu kali ya. Hamba Tuhan juga gak mikir begitu juga, gak sejahat itu kan. Baru mulai akhirnya kita beli Oppo saudara. Akhirnya Oppo udah kebentuk, semua sistem udah dijaga, udah dibentuk semuanya. Lalu orang itu bilang gini, bikinin namanya dong. Istri saya bilang gini, ini kan milik Bapak. Kenapa kita mesti cari nama? Gak apa-apa, anggap aja itu toko milik kamu. Hah? Toko itu milik kami? Iya, jadi toko itu, handphone itu, nanti barang-barang semua dari kami kasih ke Bapak semuanya. Ke keluarga saya maksudnya. Kerugian kami yang urus, keuntungan nanti kita urus lagi. Itulah yang disebut unusual miracle. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Enggak ada modal, enggak ada handphone. Semua disediakan, semua dikasih. Tanpa mikirin mau buka toko online, tiba-tiba terjadi. Nanti buka ya di Instagramnya, baru mulai. Nails collection, promosi. Biar dapat jatah dari istri. Saudara, itu unusual miracle. Tapi sebelum itu mari kita buka Yakobus 1 ayat 12 saudara. Mari kita buka. Yakobus 1 ayat 12, mari kita baca saudara. Temanya perikopnya tentang pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13, saudara yang baca. 1, 2, 3. Apabila ayat 14, tetapi saudara dan saya tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. 16, 17. Saudara-saudara, nah ini yang penting, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada perubahan bayangan karena pertukaran. Saya langsung simpulin saudara, bahwa segala sesuatu yang baik selalu datangnya dari atas. Yang mengerti katakan amin. Tapi Pak, saya sekarang lagi nangis. Tapi Pak, saya lagi diproses Tuhan. Tapi Pak, saya banyak air mata. Hidup saya kacau. Istri suami saya atau pasangan saya meninggalkan saya. Keluarga saya berantakan. Saya mau bilang saudara, itu semua terjadi karena saudara mencobai diri saudara sendiri. Saya pernah kasih contoh saudara, teman saya beli sepatu 10 juta, gaji seorang guru. Dia mesti 1 tahun makan pagi, siang, sore, malam Indomie. Hanya untuk membayar hutang 1 tahun sepatu Beli merek. Sepatu Beli harga 10 juta. Dia cobai diri sendiri. Sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup. Hanya demi gengsi. Belinya mah gak mahal. Beli 10 juta gak mahal saudara. Yang mahal tuh gengsinya. Betul gak saudara? Gengsi itu mahal loh saudara. Mesti pakai tas yang mereknya di atas, harga di atas 2-3 juta. Tas saya gak ada yang mahal saudara, gak ada yang mahal. Tapi orang berkata, Pak, tasnya mahal ya? Oh ya, siapa dulu dong yang pakai? Tas saya murah-murah saudara. Siapa dulu yang pakai? Nah saudara, saya cuma mau bilang gini saudara. Pencobaan itu datang karena diri kita. Tuhan selalu kasih yang terbaik. Saudara mesti garis bawahi. Tuhan kasih yang terbaik. Tetapi yang tidak baik, yang membuat kita menangis, yang membuat kita mengeluarkan air mata, karena keputusan diri kita sendiri. Saya kasih contoh ya saudara ya. Saya tidak mungkin sebagai hamba Tuhan, status hamba Tuhan, mengimani sebuah mobil namanya Lamborghini yang harga 7-10 M. Tidak mungkin. Iman saya kuat? Tidak mungkin. Karena saya mengerti saudara, wadah saya, berkat saya, kapasitas saya tidak bisa membeli mobil semahal itu. Saudara tidak bisa berkata mengimani, nggak bisa saudara. Itu saudara sedang mencobai diri saudara sendiri. Betul saudara, mengerti? Kalau saudara hari ini punya pasangan yang di luar, pasangan lain, udah tahu itu suami orang, istri orang, saudara jangan berdoa puasa apalagi naik menara doa biar saudara tambah jatuh cinta dan suami itu melepaskan istrinya. Gak bisa saudara, itu tetap salah. Dan saudara harus berdoa puasa supaya saudara lepas dari pasangan yang salah itu. Ada orang yang begitu nekat sekali beli rumah, beli mobil demi gengsi di luar kemampuan. Sehingga dia harus menangis hari ini dan dia harus menahan semua penderitaannya. Selalu datang ke gereja hanya menangis minta tolong. Tuhan pasti tolong, tapi saudara mesti tanggung jawab. Betul apa enggak saudara? Tuhan selalu tolong, tapi saudara harus tanggung jawab dengan apa yang saudara lakukan. Saya kadang jemaat suka datang, ya maaf kata lu saudara, saya minta maaf sebelumnya. Saudara mesti bedain, mujizat itu unusual miracle, hal-hal yang tidak bisa dikerjakan manusia, dokter, profesor, ahli, insinyur tidak bisa kerjakan, hanya Tuhan kerjakan. Mari datang sama Tuhan. Tapi hal-hal yang bisa dikerjakan, mari kerjakan dengan mudah.
Hal yang mudah dipermudah saudara. Hal yang sulit diringankan. Contoh saudara. Kalau saudara sakit kepala gak usah tanya Pak Victor atau pendeta minta didoakan. Saudara tinggal pergi ke Indomaret. Beli Panadol 5.000 perak. Minum 1 tablet sembuh selesai. Iya kan? Jadi hal yang enteng ya diringankan. Ada jemaat, pastor saya bencret. Aduh lu bencret jangan ngomong gak kuat dong. Itu beli obat aja, ada Ensenturi, ada namanya Entrostop, ada diabetes, apa tuh namanya? Diatap, macam-macam, kesana aja. Sakit perut, sakit kepala, lu kira gua puskesmas. Aduh saya kadang nggak ngerti ya jemaat ya. Ayo pengetahuan itu mesti ada loh saudara. Mujizat pasti ada. Tapi kalau saudara punya pengertian, punya pengetahuan, mujizat itu mengikuti apa yang saudara miliki. Bagaimana istri saya bisa dipercaya toko online? Karena dia punya pengetahuan, dia punya pengertian, dia pernah bekerja seputar dunia online, saudara. Kalau saudara gajimu 3 juta, 5 juta, jangan pernah mengimani punya mobil baru, saudara. Kok pada diam sih? Kan ini tahun mujizat. Saya mengerti ini tahun mujizat. Ulang ya. Saya aja gak berani mengimani beli mobil Rolls Royce, Lamborghini yang 78M. Gak berani saudara dengan kapasitas yang sekarang ini. Dengan status sebagai hamba Tuhan. Saya gak berani. Berpikir aja gak berani. Tapi ada jemaat nekat loh saudara. Gaji 2 juta, istri 2, anak 5 minta mobil baru. Saya mau tanya, kira-kira saudara dapat gak? Dapat. Dapat banyak tangisan, dapat banyak penderitaan. Karena saudara udah DP, saudara mesti lunasi. Dan saudara punya istri 2, anak 5 yang mesti saudara kasih makan. Penderitaan itu datang karena keputusan dan kesalahan diri saudara sendiri. Kalau gajimu cuma 6-7 juta, maaf kata, atau 10 juta sudah berkeluarga. Jangan punya cita-cita yang terlalu tinggi. Jangan punya cita-cita keliling dunia. Nggak bakal bisa, saudara. Nggak bakal bisa, percaya sama saya. Nih saya ketok palu, nggak bakal bisa. Biar saudara mengerti, saudara. Kenapa nggak bakal bisa? Tuhan itu memberkati wadah yang saudara miliki. Kalau wadah saudara 10 juta, nikmatilah fasilitas yang 10 juta. Kalau saudara punya wadah 100 juta, nikmatilah fasilitas yang 100 juta. Datang ke pendeta, pas doain dong. Biar apa? Biar dapat rumah di PIK. Gaji lu berapa? 3 juta. Saya nggak bakal doain. Pastor jahat. Bukan jahat, lu bego. Ngerti maksud saya? Lu bego gitu loh saudara. Mari saudara, mujizat itu tuh beda. Unusual itu beda. Sakit mencet, sakit perut. Kemana? Indomaret. Tapi kalau udah sakit pilek sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Baru itu butuh namanya kuasa Tuhan. Beda tuh pileknya tuh. Sedotan ingusannya udah beda. Cari Tuhan benar-benar. Ngerti maksud saya? Nah saudara, matahari diberikan selalu kepada semua orang. Di mana saja orang itu hidup dan bernafas. Mau di ujung hutan, ujung gunung, di dalam gua. Mereka bisa merasakan matahari. Artinya apa saudara? Tuhan itu adil buat orang yang bekerja lebih rajin, lebih keras. Dia bisa menikmati makanan, dia bisa menikmati kehidupan. Dan dia bisa menikmati masa depannya. Karena Tuhan adil loh saudara. Lihat tetangga saudara, yang saya pernah cerita, tetangga saya sekarang 3, kiri, tengah, belakang, rumahnya lebih besar, lebih mewah. Bukan orang Kristen kok. Kok bisa? Karena mereka bekerja dengan sangat rajin, mereka berusaha dengan sangat keras, lebih keras daripada orang lain. Tapi dia nipu, bukan urusan kita, kenapa saudara mesti ngiri? Tapi dia gak jujur, bukan urusan kita saudara. Tugas kita diberkati atau tidak diberkati memang harus hidup benar. Yang setuju katakan amin. Ada masalah datang karena kesalahan di masa lalu yang sudah lama salah ambil keputusan.
Contoh waktu remaja saudara, orang tua saudara udah ingetin jangan deket-deket sama orang yang ngaco ya. Jangan deket-deket sama temen yang berantakan ya, yang broken heart ya. Entar hidup lu berantakan. Kita gak mau tahu sama papa mama kita. Kita terlibat dalam narkoba, kita terlibat dalam judi, minum wanita. Sehingga seluruh masa kejayaan keremajaan kita hilang belasan tahun. Dan ketika kita bertobat, kita sulit dipercaya orang. Termasuk keluarga kita sulit mendapat pekerjaan, kita sulit mendapat kepercayaan yang lebih. Dan yang paling parah, kita sulit mendapat pekerjaan dan masa depan. Dengar baik-baik. Tapi karena nanti waktu terima Yesus, kita dibebaskan. Saya setuju, dibebaskan jiwanya dan rohnya. Tetapi akibat perbuatan saudara, saudara mesti tanggung loh saudara. Saya ingat banget papa mama saya bawelnya minta ampun waktu saya remaja. Jangan pernah tidurin anak orang lu ya. Jangan pernah tidurin anak orang lu ya. Jangan pernah tidurin anak orang ya. Jadi waktu ada cewek saudara di kuliah saudara. Saya dari zaman SMA sering diikutin wanita saudara. Macam-macam saudara, wah segala macam. Saya ingat banget. Kuliah itu cowoknya cuma 2. Ya benar ini benar saudara. Karena saya ambil PR dan satu lagi advertising. Cowok itu cuma 2 langkah. Yang paling ganteng saya, lumayan lah gitu ya. Jadi waktu karya wisata ke Bandung, semua pada ke diskotik semua. Ada beberapa wanita 4 saudara tinggal, gak mau ke diskotik, tinggal di dalam hotel. Saya cuma punya 1. Ini waktu tidur loh saudara, ini waktu mau tidur saudara. Saya gosok gigi, saudara apa yang terjadi? Itu cewek yang ngincer saya udah gak pakai baju saudara. Maafkan udah pakai bra sama pakaian dalam, udah peluk saya, ngajakin tidur. Saya ingat banget kata papa saya, ada sebuah firman. Lu tabur sesuatu, lu tuai juga nanti. Dan akibatnya tangisan terjadi. Lama banget. Waduh itu udah kepengen banget anak pendeta. Di belakang nih cecurut, deketin saya. Udah ngajar. Aduh ini tak dikduk, pengen dosa, pengen tabur tuai, pengen. Benih firman, makanya penting saudara, benih firman. Akhirnya kita gak jadi. Dan setiap kali saya pacaran saya gak berani tidurin anak orang. Gak berani saya. Karena saya tahu itu tabur tuai. Dan hari ini saya menuai. Dengan anak saya berkata, Dedi tidak pernah marah. Yang marah mami. Ya mami kalau ngajar kan apalagi pas ujian kan. Aduh mami tuh stres banget ya. Suami tidak boleh datang deket-deket tuh. Waduh bisa digigit, dikunyah. Masalah lalu saudara, hari ini saudara menangis walaupun saudara datang ke gereja. Itu salah satu bentuk hukuman yang saudara terus hadapi. Terus jalani dengan air mata sampai satu titik Tuhan melihat. Dan Tuhan membereskan, Tuhan mengangkat engkau kembali di masa keemasanmu kembali. Kalau hari ini saudara belum punya apa-apa udah gak usah takut deh. Kalau saudara udah umur 40 lebih, 50 lebih. Tapi karena punya masa lalu yang membuat saudara hari ini berantakan. Nggak usah takut, jalan yang benar, hidup yang benar. Tuhan akan angkat engkau pelan-pelan dan semakin hari semakin menjadi kepala. Setuju katakan amin. Dulu saudara korupsi, lalu masuk penjara bertahun-tahun, lalu keluarga mertua, keluarga saudara, keluarga kerabat semua tidak percaya. Ya itu resiko saudara yang harus saudara pegang itu. Itu resiko yang harus saudara jalani dan hadapi itu. Di sini anak muda banyak pacaran silakan. Dengar, saya punya pesan nih. Jangan pernah tidurin anak orang. Benar deh, saya mau ngomong serius saudara. Sekali saudara tidurin anak orang, saudara akan tuai sesuatu yang sangat pahit minta ampun. Tidurinnya 15 menit, 20 menit asik saudara. Tuainya, aduh saudara bisa nangis dan bolak-balik ke gereja konseling. Dan konseling itu tidak membantu saudara, beneran saudara. Pernikahanmu berantakan karena cuma 15 menit yang tadi itu. Hidupmu kacau karena 15 menit yang pertama itu. Apapun saudara, semua kegiatan yang negatif hanya hitungan menit enaknya. Tapi saudara akan menangis sepanjang masa hidup. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, susahnya setengah mati. Yang penting katakan amin. Ada masalah saudara yang harus dihadapi memang dengan kuasa, doa, dan puasa. Amin saudara. Apakah saudara sudah melatih diri saudara doa puasa?
Udah, tapi perut gendut gitu ya, bohong loh gitu. Mari kita melatih kuasa doa puasa. Karena di Matius 17 ayat 14 langsung saudara. Matius 17 ayat 14 apa 21 langsung. Multimedia bisa bantu saya. Langsung ke 21. Oke, mari kita baca bersama. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa puasa. Matius 17 ayat 21. Ada sebuah cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang sakit, ada anak-anak yang kerasukan setan, sudah dipanggil muridnya, sudah didoakan di dalam nama Yesus, sudah diusir, tidak pernah keluar. Lalu di ayat itu berkata, imanmu kurang besar, imanmu kurang percaya. Angkatan ini angkatan yang tidak percaya. Walaupun punya biji sesawi tapi kamu tidak percaya. Padahal firman Tuhan berkata di ayat 21. Jenis ini, penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan kuasa doa puasa. Apa aja kuasa doa puasa? Penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit yang tidak ada kesembuhannya. Penyakit langka. Masalah yang tidak pernah berhenti pada tujuan, pada titik yang sama. Mari lakukan doa puasa. Nomor satu, ada masalah yang datang karena keputusan kita di masa lalu. Nomor dua, ada masalah yang kita hadapi harus dihadapi dengan kuasa doa puasa. Dan waktu saudara doa puasa, bukan 3 hari dapat jawaban, bukan 3, 4, 5 hari dapat jawaban. Kadang 3 minggu, kadang 3 bulan, kadang 3 tahun baru dapat jawaban. Capek ya, oh capek banget. Makanya saudara, sebelum jadi capek, hiduplah yang benar. Milikilah integritas yang benar. Karena sekali salah saudara akan tuainya tuh lama, minta ampun, sulit, setengah mati. Dan bahkan saudara di dalam doa saudara berkata, Tuhan itu ada apa tidak? Tuhan bukan gak ada. Masalahnya saudara lagi melewati proses masa-masa penghukuman yang saudara harus bayar. Ada hal-hal yang saya doa puasakan sampai hari ini gak selesai loh. Udah 42 tahun. Mau apa saudara? Tetap saya berdoa, tetap saya berpuasa, tetap saya melatih diri saya, tetap saya hidup benar, tetap hidup saya datang ke gereja dengan setia, tetap memberikan yang terbaik lewat perpuluhan, diakonia, apa saja yang saya miliki, saya kasih buat Tuhan. Karena ada satu titik di mana Tuhan akan melihat kesetiaan kita saudara. Tuhan tuh gak cukup melihat saudara puasa doa 3 hari selesai. Tuhan itu gak cukup melihat saudara doa puasa naik menara doa seminggu sekali selama setahun di menara doa. Enggak cukup. Dia cuma mau lihat setianya berapa tahun. Bukan berapa hari lagi nih. Berapa tahun. Kenapa banyak jemaat doanya gak dijawab? Karena kita mengukur jawaban Tuhan, mujizat Tuhan, hitungannya cuma seminggu. Coba di puasa seminggu, udah capek bener kan? Kalau saya bilang yuk kita doa puasa sebulan, nggak ada yang ngikutin sebulan. Kita doa puasa setahun, pada pindah gereja. Tapi memang itu saudara, kekristenan itu bicara tentang kesetiaan. Saudara menikah, lihat kesetiaan istri dan suamimu. Gereja di tempat ini punya para pelayan Tuhan, para koordinator, melihat kesetiaannya. Baru saudara naik level, dipromosikan. Ada masalah yang harus dihadapi oleh kita sendiri. Disertai pengetahuan yang terus diperbaharui. Amsal 24 ayat 3 sampai 4, mari kita baca. Kalau saudara berusaha, punya restoran, punya salon, punya toko, tapi masih stylenya tradisional, saatnya saudara merubah perusahaan-perusahaan saudara, mengganti haluan, strategi yang baru, tren yang baru, sekarang semua sedang online saudara. Gak bisa saudara berkata kita beriman. Saudara beriman butuh pengetahuan.
Bagaimana saudara mengimankan perusahaan saudara makin maju, tetapi pengetahuannya 20 tahun yang lalu masih sama sampai sekarang. Mujizat diberikan kepada orang-orang yang punya pengetahuan ditambahkan. Makanya Salomo saudara, raja yang sangat super hebat, super dahsyat, super heran. Wow, luar biasa. Kenapa? Pengetahuannya terus ditambahkan. Mujizat bukan datang ke gereja, doa, baca firman. Bukan itu saja saudara. Mujizat perlu namanya hikmat. Dari hikmat datangnya pengetahuan. Dari pengetahuan datangnya pengertian. Dari pengertian datangnya solusi. Mari kita baca Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian semua itu ditegakkan. Ayat 4. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, kalau ngomong area Jakarta, ini lagi cerita sekedar ya, bukan cuma cerita sekedar lah. Ada area-area perumahan, tipe-tipe klaster saudara, yang rumahnya ditata dengan bagus. Oleh insinyur dan arsitek para desain interior yang sangat bagus. Contoh kita lihat grupnya Agung Sedayu, Agung Podomoro, grupnya Ciputra, grupnya Sumarekon saudara, mall-mall SMS, mall-mall Gading. Semua ditata, infrastruktur ditata. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengatasi perusahaan itu saudara. Kalau saudara mengalami kesulitan saudara, saudara mesti punya seseorang yang lebih expert. Saya kasih contoh saudara. Ada bengkel Pak Budi sama bengkel Pak Amir saudara. Bengkel Pak Budi ini dikirim di sebuah kota pulau kecil. Disuruh Tuhan lah, kalau orang Kristen biasa ngomong, saya disuruh Tuhan datang ke kota kecil, pulau kecil. Saya bingung mau ngapain. Lalu Pak Budi ini punya keahlian servis mobil motor. Dia buka bengkel kecil-kecilan. Di tahun pertama penuh luar biasa, customernya mungkin 100 dalam sebulan saudara. Karena bengkelnya cuma dia sendiri, udah gak ada bengkel lagi saudara. Jadi semua orang datang ke sana saudara. Pak Budi yang servis, Pak Budi yang buka bengkel, Pak Budi yang tutup bengkel, bersih-bersih, beli alat, spare part, jual beli, semua sendiri saudara. 100 orang penuh. Tapi di tahun kedua saudara, Pak Budi ini tidak tambah karyawan, tidak menambah pengetahuan, begitu-gitu saja cara servisnya. Tetap rame. Di setiap doa malamnya dia berkata sama istrinya, ucap syukur, terima kasih. Tuhan tempatkan kita di tempat yang benar, gak salah. Tuhan itu baik, memberkati kita 30, 60, 70, 100 kali lipat. Dia kesaksian di mana-mana. Di tahun ketiga ada Pak Amir. Pak Amir bukan anak Tuhan. Pak Amir bukan orang Kristen, dia datang punya bengkel juga saudara. Cuman Pak Amir ini punya pengetahuan skill yang lebih baik dibanding Pak Budi saudara. Sehingga dari 100 orang, 30 orang geser ke bengkel Pak Amir. Di bengkel Pak Amir ada kopi, ada teh, ada air putih. Dikasih kipas angin. Di bengkel Pak Budi tidak ada apa-apa. Orang kepanasan, orang kehausan, kecapean. Masa bodoh karena Pak Budi tradisional dalam gaya memimpinnya. Pak Amir makin maju, makin maju. Di tahun keempat Pak Amir mulai tambah karyawan 2. Pak Budi tidak menambah karyawan sama sekali. Sehingga kecepatan dalam menservis sebuah motor atau mobil lebih cepat Pak Amir karena dibantu 2 orang karyawan. Di tahun keempat, di tahun kelima bengkel Pak Amir bukan dapat kopi, teh, air putih lagi, tapi dipasangin ruang tunggu, dipasangin kipas angin, dipasangin AC. Kalau datang 10 kali, bonus 1 kali servis. Lama-lama orang-orang mulai tergerak, mulai merasa bonus yang menguntungkan. Mereka mulai pindah ke bengkel Pak Amir dan dari yang 100 orang customer tiba-tiba berubah menjadi 30 customer. Waktu malam dia berdoa, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa prosesnya panjang? Kenapa usaha saya turun? Kenapa hidup saya sekarang kurang? Kenapa engkau cobai saya? Kenapa proses ini panjang? Pertanyaan saya yang besar buat hidup saudara. Salah Pak Amir? Salah Pak Budi apa salah Tuhan?
Salah Pak Budi saudara, kenapa? Dia tidak mengupgrade, tidak menambah pengetahuan. Orang yang tidak menambah pengetahuan, dia tidak punya hikmat untuk mengatur rumahnya, mengatur pekerjaannya, mengatur keluarganya. Banyak orang suka berkata gini, alasan selalu alasan, saya kan bukan orang berpendidikan tinggi, saya kan kuliahnya nggak bagus-bagus seperti pastor, saya kan bukan lulusan luar negeri, SD saja saya nggak selesai, SMP saja saya begitu aja dibuang. Nggak peduli saudara, keberhasilanmu, kesuksesan nomor 1 karena Tuhan, nomor 2 karena keputusan kita mau berubah. Semua sekarang zamannya ini saudara. Saudara mau masak telur mata sipit gitu ya. Bukan mata sapi lagi, mata sipit. Saudara tinggal klik di YouTube bagaimana menggoreng telur mata sipit. Keluar semua dan saudara tinggal mengikuti. Bagaimana usaha online, saudara tinggal klik di YouTube, jadilah online. Bagaimana bikin sarang semut, anak saya bikin sarang semut, dia nontonin YouTube, dia ambil satu tanah, dia ambil tanah lagi, dia ambil tanah, dia kumpulin semut sampai banyak, dia bisa tuh. Dulu saya nggak ngerti bagaimana, kenapa? Zaman saya tidak ada informasi yang seperti sekarang saudara. Bagaimana, make up dengan cara yang baik, natural, indah, enak dilihat, semua ada saudara. Nomor 1, ada masalah karena keputusan kita di masa lalu. Nomor 2, ada masalah yang harus dihadapi dengan kuasa Allah dan doa puasa. Mari melatih diri kita. Nomor 3, ada masalah yang harus dihadapi sendirian bersama pengetahuan. Menghadapi sendirian perusahaan saudara. Saudara gak bisa ajak pendeta saudara, saya ini datang ke toko saudara suruh doain. Saya mau bilang saudara, maaf kata nih, tidak ada hasilnya selama saudara tidak merubah pengetahuan saudara. Saya sering diundang kan, pastor ke sini, pastor ke situ. Saya bilang buat apa? Berkatnya nggak mau saya. Oh pastor kok nggak mau? Ya nggak mau buat apa? Ini kan perusahaanmu. Bekerjalah dengan baik, tambahlah pengetahuan. Pendeta itu hanya status datang lalu mau buat apa? Jualan, jadi jaga toko. Ada restoran yang pasang lagu rohani, lagu Paniko, seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Menganggap kalau nanti pasang lagu rohani, hadirat Tuhan turun dan customer datang ribuan. Sepi yang makan 2 orang. Karena itu hanya alat saudara. Yang mesti dipenuhi pengetahuan adalah diri kita masing-masing sesuai bidang kapasitasnya. Pak Riki bisa mimpin nyanyi, tangannya kalau nyanyi lompat-lompat bisa. Saya nggak bisa karena bukan bidang saya. Bidang saya bagaimana saya berdiri di depan mimbar, bagaimana saya punya mata bisa ngadep ke arah jemaat satu persatu, bagaimana saya membahas semua materi dan jemaat menyenangkan materi saya. Itu fokus saya mesti menambah pengetahuan dan kita harus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Kalau tidak saudara akan ketinggalan dan terus tertinggal dan terus tertinggal dan jangan salahkan Tuhan. Pencobaan ini datangnya bukan dari Tuhan. Kalau saudara punya hutang karena masalahmu sendiri, karena gengsimu sendiri, jangan minta Tuhan tolong. Ini saya lagi ngomong ajak saudara pakai logika yang benar nih. Hutang gaji 3 juta, hutang 100 juta. Lalu saudara beriman, apanya yang mau diimankan? Udah salah kok. Yang saudara lakukan irit dalam hidup saudara, bayar walaupun dengan air mata. Mengerti maksud saya? Beriman sama mengimani beda. Mengimani tidak ada dasar sama sekali pengetahuan dan firman Tuhannya. Suami orang diimani jadi istrinya. Istri orang diimani jadi pasangannya. Pacar orang, pendeta sekalipun pendeta nih diimani jadi istrinya. Kan gila saudara. Apanya yang mau dihimani? Kalau saudara punya hutang ya bayar. Karena saudara pernah mengambil keputusan untuk mengambil hutang. Walaupun saudara tahu saudara tidak bisa bayar.
Saudara ambil semua kartu kredit 5 untuk bangun sebuah perusahaan. Semua digesekin 50 juta, 50 juta, 50 juta jadi 250 juta untuk jadi modal perusahaan saudara. Begitu 3 bulan perusahaan saudara mati, saudara dikejar-kejar perusahaan, dikejar-kejar polisi. Saudara datang ke gereja, berlutut nangis, datang ke Tuhan. Saya mau bilang Tuhan pasti bantu, tapi saudara mesti lewati masa proses yang sangat panjang. Kenapa jemaat-jemaat akhirnya kabur dan pindah gereja? Nggak kuat saudara. Saudara yang salah putusin, saudara yang berbuat, lalu saudara yang minta Tuhan tolong. Buat saya nggak masuk akal. Setuju tidak setuju, ini yang terjadi. Karena saya sudah ngalamin lama sekali. Lama sekali, gaji 3 juta, saya pengen punya motor 15 juta. Saya bilang setahun selesai, tengah jalan macet semua. Saya pengen punya mobil yang harga 300 juta, saya pengen punya rumah, saya pengen punya ini, semua pengen punya. Saya ambil semua dan saya berkata saya punya iman. Saudara punya mobil gak butuh iman, punya mobil butuh duit. Saudara datang ke showroom deh Toyota, saya beli New Innova terbaru, Ribbon. DP-nya 20 juta, nggak ada DP, saya punya iman, digampar sama satpam, keluar sana. Gila loh. Saya ngomong bener apa enggak sih? Bener ya? Saudara mau senengin anak saudara, beli mainan ke Toy Station. Aduh, kalau Toy Station rasanya sakit hati gitu loh saudara. Beli 300 ribu, 5 menit dimainin, dihancur-hancur, gedubek-gedubek, dilempar jebret. Dah, 300 ribu. Kenapa hari ini saya diberkati? Karena saya berjuang buat Tuhan. Karena saya setia sama Tuhan. Saya tetap hidup benar. Saya tetap memberi walaupun kesulitan. Dan saya menambah pengetahuan demi pengetahuan untuk belajar lebih banyak lagi. Supaya bisa dipercaya. Apakah saudara dipercaya? Ada masalah, nomor 4 ya. Ada masalah yang datang dihadapi bersama orang ahlinya. Konsultan pajak, itu ahli konsultan pajak. Jangan pajak saudara minta Pak Pendeta tolongin doain dari balance. Pendetanya gak bisa ngitung, gak balance. Ada orang yang ahli di bidang manajemen perusahaan, cari orangnya, bayar yang mahal. Perusahaanmu akan baik. Kenapa anak-anak sekarang ada Kumon, ada I Can Read, ada Les Private? Karena mereka orang-orang yang ahli di bidang untuk mengajar. Karena papa mamanya udah gak sanggup. 3 × 3 × 2 kuadrat 3. Coba hitung berapa. Saudara mau doa, puasa menara doa, gak dapat jawaban. Gak dapat jawabannya, percaya sama saya. Datanglah ketemu ahlinya. Keluargamu bermasalah, anakmu bermasalah karena beda generasi yang sudah sangat jauh. Nggak ngerti cara ngatur anak. Carilah mentor keluarga buat anak-anak, buat keluarga saudara. Saya punya mentor 3. Lagi mau cari lagi 1. Oh sorry, saya punya mentor 2, saya mau cari lagi 1. Saya punya mentor Bapak Rohani buat keluarga saya. Saya punya mentor buat gereja saya. Saya punya mentor buat diri saya pribadi. Ada hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan di hadapan istri, anak, dan para leader gereja ini. Saya cari lagi untuk ngomong cerita. Saya begini loh. Dia akan cerita begini. Kalau saudara punya pengalaman masalah keluarga, pekerjaan yang gak pernah beres, cari deh mentor saudara, bapak-bapak rohani. Karena Yesus itu menjadi mentor untuk 12 muridnya. Dia ngerti sekali. Murid-murid harus di mentor, harus punya bapak rohani. Walaupun memang sulit kalau kita datang ke kulnya kok kalau gak enak banget sih. Cari kul yang membuat saudara nyaman. Saudara bisa cerita secara 2 orang berdua saja. Kul itu kalau saudara punya masalah nih pribadi nih, punya selingkuhan, jangan cerita di kul saudara. Saudara jadi terkenal nanti Segajah Mada.
Ya, para gembala kul ya, kalau punya masalah jangan suruh cerita di dalam kelompok kul yang lagi banyak orang. Suruh dia ketemu ketua kulnya yang bisa jaga rahasia dan bisa memberikan solusi dalam hidupnya. Kalau pekerjaan lagi punya utang 500 juta, jangan cerita di kul. Lagi digamparin istri, aduh habis digamparin istri, cerita di kul jangan. Saudara-saudara ngetop banget deh besok. Yang kelima, yang terakhir, pemusik boleh maju. Ada masalah yang datang tiba-tiba dan yang saya sebut adalah misteri kehidupan. Kemarin Danau Toba kapal tenggelam, berapa ratus orang meninggal. Saya percaya kok itu misteri banget saudara. Mereka orang-orang Medan, orang-orang Batak pasti berdoa tuh. Apalagi udah mulai tenggelam, nama Yesus sudah disebut. Tetap tenggelam, itu misteri. Teman saya dari Manado, keluarga pendeta, punya anak, punya istri, punya 2 anak, pergi pelayanan naik salah satu pesawat, kejebur, jatuh di segitiga Bermuda. Enggak ditemui sampai hari ini, udah bertahun-tahun. Itu misteri, bom, gempa bumi, kecelakaan, tabrakan maut. Itu misteri saudara. Dan kalau udah ngomong misteri, saya tidak bisa jawab. Semua tidak bisa jawab, harus jalani dan tetap setia apapun yang terjadi saudara. Saya tutup dengan satu yang terakhir. 2018 cuma satu pikiran saudara, positive thinking. Itu udah kunci saudara, positive thinking. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sedang terjadi, apapun yang akan terjadi cuman positif aja. Pasti selesai, pasti beres. Udah 2 tahun pasti selesai, pasti beres. Udah 5 tahun pasti selesai, pasti beres. Udah 10 tahun kok gak selesai-selesai, pasti selesai, pasti beres. Walaupun susah saudara, susah banget, susah sekali. Kadang rasanya putus asa, putus pengharapan. Tapi mau gak mau, orang Kristen dituntut kesetiaan di hadapan Tuhan. Waktu diberkati setia, waktu tidak diberkati tetap setia. Waktu banyak masalah tetap setia. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.